Mengenal birokrasi. Konsep birokrasi. Birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Apabila orang ditanya tentang organisasi, apakah yang paling mereka butuhkan dalam hidup, maka jawaban semua orang adalah hampir pasti birokrasi. Birokrasi menempati posisi yang sangat penting dan sekaligus menjadi institusi yang paling dibutuhkan, the most important dominant institution dalam masyarakat. Hampir dapat dikatakan tidak mungkin proses kehidupan masyarakat modern berlangsung tanpa adanya intervensi peran birokrasi. Birokrasi seringkali dianggap mengecewakan karena proses yang rumit dan lambat dalam mengurus dokumen. Tentu kesal apabila hanya mengurus suatu dokumen kecil semisal KTP, SIM, atau paspor yang menurut perhitungan kita sebenarnya dapat diselesaikan dalam hitungan jam harus memakan waktu sampai berminggu bahkan berbulan-bulan. Birokrasi pemerintahan. Sejarah munculnya birokrasi. Birokrasi diperkenalkan oleh Baron de Grimm dan dimunculkan oleh Vincent de Gournay melalui suratnya tertanggal 1 Juli tahun 1764 yang ditulis Baron de Grimm, merujuk gagasan Gournay yang mengeluh tentang pemerintahan yang melayani dirinya sendiri. Disebutnya bureaucratia. Ide tentang birokrasi bukan sesuatu yang baru, merupakan kekeliruan kalau mengira konsep ini baru muncul. Prinsip pemerintah harus dijalankan orang-orang yang baik dan cakap merupakan ide yang sudah lama berkembang di lingkungan filsuf, baik barat maupun timur. Meskipun demikian, penggunaan awal sekaligus penyebaran luasan istilah birokrasi justru dilakukan novelis Balzac, salah seorang yang paling bertanggung jawab dan konsisten dalam penyebaran istilah ini lewat novelnya Les Employés 1836. Pengertian birokrasi. Jika mendengar kata birokrasi, yang ada dalam benak pikiran bahwasanya kita berhadapan dengan suatu prosedur yang berbelit-belit dari meja satu ke meja lainnya, yang ujung-ujungnya adalah biaya yang serba mahal, high cost. Pendapat demikian tidak dapat disalahkan seluruhnya. Akan tetapi, apabila orang-orang yang duduk di belakang meja taat pada prosedur dan aturan serta berdisiplin dalam menjalankan tugasnya, birokrasi akan berjalan lancar dan biaya tinggi akan dapat dihindarkan. Mari mencerna pendapat para ahli mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan birokrasi. Pertama, birokrasi yang dalam bahasa Inggris, bureaucracy, berasal dari kata bureau berarti meja dan curtain berarti kekuasaan, artinya kekuasaan berada pada orang-orang yang di belakang meja. Di Indonesia, birokrasi cenderung dikonotasikan sebagaimana telah digambarkan seperti di atas. Kedua, menurut Bintoro Cokroamidjojo 1984, birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian, tujuan dari adanya birokrasi agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisasi. Bagaimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, dan inilah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi. Ketiga, Bly dan Page 1956 mengemukakan birokrasi sebagai tipe dari suatu organisasi yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengordinasikan secara sistematis teratur pekerjaan dari banyak orang. Jadi, menurut Bly dan Page, birokrasi justru untuk melaksanakan prinsip-prinsip organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadang dalam pelaksanaannya, birokratisasi sering mengakibatkan adanya ketidakefisienan. Keempat, dengan mengutip pendapat Mozelis, Ismani 2001 mengemukakan bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan efisiensi yang setinggi-tingginya. Dari pandangan demikian, tidak sedikit pun alasan untuk menganggap birokrasi itu jelek dan tidak efisien.
Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan bahwa birokrasi adalah suatu prosedur yang efektif dan efisien, yang didasari oleh teori dan aturan yang berlaku serta memiliki spesialisasi sesuai tujuan yang telah disepakati dalam sebuah organisasi atau instansi lembaga pemerintah. Karakteristik birokrasi. Sebagaimana dinyatakan oleh Blau dan Page, bahwa birokrasi dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi yang besar. Hal itu hanya dapat berlaku pada organisasi besar seperti organisasi pemerintahan. Karena pada organisasi pemerintahan, segala sesuatunya diatur secara formal, sedangkan pada organisasi kecil hanya diperlukan hubungan informal. Fungsi staf pegawai administrasi harus memiliki cara-cara yang spesifik agar lebih efektif dan efisien. Sebagaimana dirumuskan berikut Safir, 2004/90. Pertama, kerja yang ketat pada peraturan rule. Kedua, tugas yang khusus spesialisasi. Ketiga, kaku dan sederhana zaklige. Keempat, penyelenggaraan yang resmi formal. Kelima, pengaturan dari atas ke bawah hierarkis yang telah ditetapkan oleh organisasi atau institusi. Keenam, berdasarkan logika rasional. Ketujuh, tersentralistik otoritas. Kedelapan, taat dan patuh obedience. Kesembilan, tidak melanggar ketentuan disiplin. Kesepuluh, terstruktur sistematis. Kesebelas, tanpa pandang bulu impersonal. Tipe ideal birokrasi. Dengan mengutip pendapat Max Weber, seorang sosiolog Jerman, Cokromi Jojo 1984, 72-73 mengemukakan ciri-ciri utama dari struktur birokrasi di dalam tipe idealnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, prinsip pembagian kerja. Kegiatan-kegiatan reguler yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi dibagi dalam cara-cara tertentu sebagai tugas-tugas jabatan. Kedua, struktur hierarkis. Pengorganisasian jabatan-jabatan mengikuti prinsip hierarkis, yaitu jabatan yang lebih rendah berada di bawah pengawasan atau pimpinan dari jabatan yang lebih atas. Ketiga, aturan dan prosedur. Pelaksanaan kegiatan didasarkan pada sistem peraturan yang konsisten. Sistem standar tersebut dimaksudkan untuk menjamin adanya keragaman pelaksanaan setiap tugas dan kegiatan tanpa melihat jumlah orang yang terlibat di dalamnya. Keempat, prinsip netral tidak memihak. Pejabat yang ideal dalam suatu birokrasi melaksanakan kewajiban dalam semangat formalistic impersonality formal non-pribadi, artinya tanpa perasaan simpati atau tidak simpati. Kelima, penempatan didasarkan atas karier. Penempatan kerja di dalam organisasi birokrasi didasarkan pada kualifikasi teknis dan dilindungi terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Keenam, birokrasi murni. Pengalaman menunjukkan bahwa tipe birokrasi yang murni dari organisasi administrasi dilihat dari segi teknis dapat memenuhi efisiensi tingkat tinggi. Selanjutnya, menurut Sondang Panjang, Siagian, paradigma birokrasi yang ideal agar semakin mampu menyelenggarakan fungsinya dengan tingkat efisiensi, efektivitas, dan produktivitas yang semakin tinggi. Birokrasi pemerintahan harus selalu berusaha agar seluruh organisasi birokrasi dikelola berdasarkan prinsip-prinsip organisasi yang sehat. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut. A. Prinsip organisasi. Sebagai paradigma di bidang kelembagaan, prinsip organisasi penting dipahami dan diimplementasikan. B. Prinsip kejelasan misi. Misi birokrasi diangkat dari tujuan nasional di segala bidang kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Prinsip kejelasan fungsi. Sebagai paradigma, fungsi merupakan rincian misi yang harus diemban. Kejelasan fungsi tidak terbatas pada rumusan hal-hal tertentu yang menjadi tanggung jawab fungsional suatu instansi. Meskipun sangat penting, hal ini juga sebagai upaya untuk menjamin bahwa 1. Dalam birokrasi tidak terjadi tumpang tindih dan duplikasi dalam arti satu fungsi diselenggarakan oleh lebih dari satu instansi. 2. Tidak ada fungsi yang terabaikan karena tidak jelas induknya. 3. Menghilangkan persepsi tentang adanya fungsi yang penting, kurang penting, dan tidak penting. 4. Jelas bagi birokrasi dan masyarakat siapa yang menjadi kelompok klientel instansi yang sama. D.
Prinsip kejelasan aktivitas. Prinsip kejelasan aktivitas yang dimaksud dengan aktivitas birokrasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penyelenggaraan tugas fungsi satuan kerja dalam birokrasi. Prinsip kesatuan arah merupakan kenyataan bahwa jajaran birokrat terlibat dalam berbagai aktivitas, baik yang ditujukan kepada berbagai pihak di luar birokrasi, yaitu masyarakat luas maupun bagi kepentingan instansi yang bersangkutan. Prinsip kesatuan perintah. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh setiap orang yang menduduki jabatan manajerial adalah memberikan perintah kepada bawahannya. Sebaliknya, perintah bisa berupa larangan agar bawahan tersebut tidak melakukan tindakan tertentu. Penerapan prinsip satu perintah seyogianya didasarkan pada pendapat satu anak tangga ke bawah. Artinya, setiap pimpinan memberikan perintah hanya kepada para bawahannya langsung. Dengan prinsip ini, tercapai hal berikut. Pertama, penerima perintah tidak akan bingung tentang makna perintah yang diterimanya. Kedua, pejabat yang lebih rendah tidak merasa dilampaui, satu hal yang secara psikologis dapat berdampak negatif. Ketiga, prinsip formalisasi ialah penentuan standar yang baku untuk semua kegiatan yang dapat dilakukan. Rumus yang dapat digunakan dalam hal ini, bahwa pada tingkat manajemen puncak, keputusan yang diambil adalah yang bersifat strategis, para manajer tingkat media mengambil keputusan yang bersifat taktis dan para manajer tingkat rendah mengambil keputusan teknis dan operasional. Disoroti dari kinerja manajerial, penerapan prinsip ini sangat penting karena: pertama, mutu keputusan yang diambil akan semakin tinggi. Kedua, bagi setiap manajer tersedia waktu lebih banyak untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi manajerial yang lain. Ketiga, operasionalisasi keputusan akan semakin efektif karena rasa tanggung jawab para pengambil keputusan pada berbagai eselon akan semakin besar. Keempat, para manajerial yang lebih rendah merasa mendapat kepercayaan dari atasan masing-masing. Prinsip desentralisasi. Prinsip yang berkaitan erat dengan pendelegasian wewenang adalah penerapan prinsip desentralisasi. Sebagai paradigma birokrasi, desentralisasi pada dasarnya berarti harus disegah adanya konsentrasi pengambilan keputusan pada satu titik tertentu. Dengan kata lain, jangan sampai terjadi sentralisasi yang berlebihan. Prinsip keseimbangan wewenang dan tanggung jawab. Jika wewenang dapat diartikan sebagai hak menyuruh atau melarang orang lain melakukan sesuatu, tanggung jawab adalah kewajiban untuk memikul segala konsekuensi yang mungkin timbul karena penggunaan wewenang. Keduanya harus dimiliki secara berimbang oleh setiap anggota, terutama para pejabat pimpinan. Etika birokrasi. Etika merupakan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya atau kumpulan asas atau nilai moral. Nilai moral tersebut diwujudkan dalam bentuk kode etik. Misalnya kode etik kedokteran, kode etik pers atau jurnalistik, kode etik kehakiman, dan lain sebagainya. Menurut Nuijo-Wijoto 2004, birokrasi dalam praktik dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil. Ismani 2001 mengemukakan bahwa apabila dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dan pembangunan, birokrasi berkenaan dengan kelembagaan, aparat, dan sistem, serta prosedur dalam kegiatan yang dilaksanakan demi kepentingan umum dan masyarakat. Menurut Yahya Muhamin 1991, birokrasi sebagai keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu. Dari keseluruhan yang dikemukakan di atas, dapat dirumuskan bahwa etika birokrasi adalah norma atau nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi keseluruhan aparat pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewajibannya demi kepentingan umum atau masyarakat. Pelaksanaan birokrasi. Berdasarkan pengertian birokrasi yang menyatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi-organisasi yang didirikan secara resmi dan dibentuk untuk memaksimumkan efisiensi administrasi dalam pemerintahan dan pembangunan, yang menyangkut kelembagaan, aparat, sistem dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan demi kepentingan umum atau masyarakat. Organisasi-organisasi tersebut yang terdiri atas kelembagaan, aparat, sistem, dan prosedur merupakan kelompok khusus dalam masyarakat yang memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama.
Agar suatu birokrasi mampu berperan, upaya sadar, terprogram, dan berkesinambungan dalam pengembangan organisasi mutlak perlu dilakukan sehingga berbagai aspek paradigma yang dibahas di awal dapat terwujud harus memiliki. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Kedua, pengembangan sistem kerja. Pertama, manajemen sumber daya manusia. Mengelola sumber daya manusia terdiri atas A. Perencanaan tenaga kerja. B. Pemenuhan kebutuhan dengan tepat. A. Perencanaan tenaga kerja. Perencanaan tenaga kerja dilakukan berdasarkan 1. Klasifikasi jabatan yang tersusun secara akurat. 2. Uraian pekerjaan yang terperinci dalam arti mencakup semua jenis pekerjaan yang ada atau diperkirakan akan timbul. 3. Analisis pekerjaan yang matang, baik dalam rangka pelaksanaan tugas pokok maupun kegiatan penunjang. 4. Peta ketenagakerjaan yang menggambarkan masa kerja para pegawai dikaitkan dengan pensiunan. 5. Perkiraan tenaga kerja yang berhenti atas permintaan sendiri turnover berdasarkan kecenderungan masa lalu. 6. Kebijaksanaan promosi yang dianut. Apakah semata-mata promosi dari dalam atau dimungkinkannya pintu masuk lateral entry points tertentu, terutama untuk jabatan pimpinan. 7. Kualifikasi pengetahuan dan keterampilan berdasarkan pendidikan formal dan pelatihan yang pernah diikuti oleh tenaga kerja yang direkrut. Atas dasar rencana kerja itulah dijadikan pedoman untuk langkah berikutnya. B. Pemenuhan kebutuhan dengan tepat. Dalam arti jumlah dan kualifikasi, pada tingkat yang dominan ditentukan oleh jalur-jalur yang digunakan dalam rekrutmen. Prinsip yang perlu dipegang teguh ialah proses rekrutmen berlangsung secara terbuka dan kompetitif yang berarti menempuh semua jalur yang seyogianya ditempuh. Kedua, pengembangan sistem kerja. Pengembangan sistem kerja harus diarahkan pada hilangnya persepsi negatif tentang birokrasi. Pengembangan sistem kerja harus didasarkan pada pendekatan kesisteman. Pendekatan kesisteman pada intinya berarti bahwa struktur apapun yang digunakan, betapapun beragam fungsi yang harus diselenggarakan, betapapun berbedanya pengetahuan dan keterampilan yang spesialistis dari sumber daya manusia, semua itu harus tetap terwujud dalam kesatuan langkah dan gerak. Artinya, seluruh birokrasi bergerak sebagai satu kesatuan. Peranan birokrasi. Peran birokrasi menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dan negara. Artinya jika birokrasi baik, maka negara dan masyarakat juga akan baik, demikian juga sebaliknya. Sebagai sistem, birokrasi adalah sistem kerja yang berdasar atas tata hubungan kerjasama antara jabatan-jabatan atau pejabat-pejabat secara zakeli langsung mengenai persoalan atau halnya, formal tepat menurut prosedur dan peraturan yang berlaku, dan berjiwa impersonal, tidak ada sentimen, tanpa emosi atau pilih kasih, tanpa pamrih atau prasangka. Sebagai jiwa kerja, birokrasi merupakan jiwa kerja yang kaku, seolah-olah bekerja seperti mesin, dengan disiplin kerja yang keras dan sedikit pun tidak mau menyimpang dari apa yang diperintahkan oleh atasan atau ditetapkan oleh peraturan. Berdasarkan penelitian dari berbagai sarjana administrasi atau sarjana manajemen, seperti R. Stewart, kondisi organisasi besar ditentukan oleh birokrasinya. Dengan kata lain, organisasi besar manapun tanpa birokrasi yang berkualitas, maka tidak akan bisa bertahan lama. Birokrasi merupakan intisari dari setiap organisasi yang besar atau membesar. Birokrasi KPMB Makassar. A. Manajemen SDM. Dalam konstitusi KPMB Makassar dijelaskan bahwa sumber daya manusia KPMB Makassar adalah pelajar atau mahasiswa berasal dari Kota Balikpapan atau minimal pernah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Kota Balikpapan, kemudian dikerucutkan ada anggota biasa dan anggota penuh. Anggota biasa. A. Pelajar atau mahasiswa Balikpapan yang sedang menempuh pendidikan di Makassar. B. Lahir atau pernah menempuh pendidikan di Balikpapan minimal 3 tahun yang diterangkan dengan identitas. C. Telah terdaftar dalam registrasi keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan. Anggota penuh. A. Pelajar atau mahasiswa Balikpapan yang sedang menempuh pendidikan di Makassar. B. Lahir atau pernah menempuh pendidikan di Balikpapan minimal 3 tahun yang diterangkan dengan identitas.
C. Telah terdaftar dalam registrasi keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan. D. Telah mengikuti latihan dasar kepemimpinan yang diadakan oleh keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan Makassar yang dibuktikan dengan kartu anggota. B. Seleksi sumber daya manusia. Selain latihan dasar kepemimpinan, banyak pendekatan-pendekatan yang biasa dilakukan untuk menyeleksi sumber daya manusia, seperti misalnya bagaimana keaktifan dalam setiap kegiatan di organisasi ataupun hanya sekedar seberapa sering mereka bersosialisasi. C. Penempatan kerja. Dalam penempatan kerja sendiri, sumber daya manusia dapat mendapatkannya dalam dua hal, yaitu penempatan kerja untuk bergabung dalam kepengurusan yang akan berjalan dan penempatan kerja dalam sebuah kepanitiaan. Mekanisme penempatan kerja disesuaikan sebagaimana yang dianggap efektif oleh ketua, seperti melihat potensi yang ada di dalam kader, pendekatan secara sosial, atau bahkan kader sendiri yang menawarkan diri untuk bergabung di dalam kepengurusan yang kana berjalan. Penempatan kerja di dalam sebuah kepanitiaan tidak jauh berbeda dengan pemilihan anggota dalam kepengurusan. Yang membedakan adalah nantinya ketua panitia akan dibantu oleh wakil ketua dan juga steering committee untuk memilih orang-orang yang akan bergabung di dalam sebuah kepanitiaan. D. Penempatan program kerja. Dalam perencanaan program kerja keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan Makassar ditetapkan melalui rapat kerja kepengurusan pada setiap awal periode. E. Sistem pelaksanaan program kerja. Setiap pelaksana program harus selalu memperhatikan proses dan tahapan pembelajaran yang dilalui tanpa mengurangi antusias dan makna terhadap hasil yang diperoleh. Sebagaimana yang telah diatur dalam garis besar haluan organisasi, setiap program kerja yang dilaksanakan, prosesnya harus mencakup 5 tahapan berikut. A. Perencanaan dan persiapan. B. Pelaksanaan. C. Pengawasan. D. Evaluasi. D. Pertanggungjawaban yang dilaporkan langsung kepada pengurus harian. F. Pendidikan dan pelatihan. Dalam konstitusi yang ada bahwa pendidikan dan pelatihan di dalam Kapanjang MB Makassar bisa didapatkan dalam kegiatan seperti latihan dasar kepemimpinan, upgrading, training F-trainer, ataupun kajian serta pelatihan-pelatihan yang diberikan atau disediakan oleh pengurus. Selain itu, pelatihan dan pendidikan juga bisa didapatkan dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh organisasi. G. Perencanaan keuangan. Perencanaan keuangan KPMB Makassar meliputi segala bentuk pengelolaan organisasi, termasuk di dalamnya perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pembuatan laporan. Dalam perencanaan keuangan KPMB Makassar sepatutnya harus melibatkan seluruh unsur satuan kerja dalam kepengurusan yang akan ditetapkan bersama melalui rapat pengurus, di mana hasil perencanaan tersebut akan berfungsi sebagai: pertama, acuan dasar organisasi dalam menjalankan fungsi keuangan. Kedua, gambaran kebutuhan keuangan organisasi berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan. Ketiga, bahan pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut keuangan organisasi. Keempat, pengukur tingkat keberhasilan organisasi dalam mengelola keuangan dengan cara membandingkan antara perencanaan dan laporan keuangan nantinya. H. Perencanaan dokumentasi dan administrasi. Perencanaan dokumentasi dan administrasi KPMB Makassar meliputi segala bentuk pengelolaan organisasi, termasuk di dalamnya menerima, menerbitkan, pengarsipan surat, dan juga segala bentuk bukti dokumentasi di dalamnya yang sebagian besar dikelola oleh Sekretaris KPMB Makassar dan unsur terkait di dalamnya. Tujuannya untuk memudahkan segala bentuk pengarsipan yang pernah dilakukan selama organisasi berjalan baik kepada anggota internal, lembaga atau institusi di luar lingkup KPMB Makassar. I. Formulasi kegiatan. Formulasi atau perumusan atau strategi dalam pelaksanaan kegiatan dalam KPMB Makassar beberapa diatur dalam konstitusi, dari mulai pembukaan hingga penutupan acara. Terkait dengan formulasi kegiatan, sebagian besar hal ini merujuk konsep kegiatan yang dimana segala sesuatu di dalamnya dikelola oleh Wakil Ketua KPMB Makassar.
Sekalipun konsep sebuah kegiatan telah dirancang dalam suatu unit kepengurusan atau kepanitiaan, hal tersebut wajib diketahui oleh wakil ketua sebagaimana topoksi yang telah diatur oleh konstitusi. J. Mekanisme dan jalur koordinasi. K. Evaluasi. Evaluasi dilakukan setiap dilaksanakan sebuah kegiatan, yang dimana berfungsi untuk mengevaluasi kinerja kepanitiaan agar diketahui kelebihan dan kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan baik dari segi manajemen maupun teknis. Peran dan fungsi kepengurusan KPMB Makassar. A. Ketua. Ketua adalah penanggung jawab tertinggi kepengurusan dan merupakan koordinator umum dalam pelaksanaan tugas dan wewenang internal maupun eksternal organisasi secara keseluruhan. B. Wakil Ketua. Wakil Ketua bertindak sebagai koordinator bagi tiap bidang kerja dan membantu ketua pada pengelolaan internal organisasi termasuk membantu menyusun konsep kegiatan. C. Sekretaris. Sekretaris adalah penanggung jawab umum administrasi dan keprotokoleran organisasi beserta sekretariat KPMB Makassar. D. Bendahara. Bendahara adalah penanggung jawab umum kebendaharaan, mencakup pengelolaan dan pembukuan keuangan organisasi. E. Biro Asrama. 1. Kepala Biro Asrama adalah penanggung jawab dan kepala operasional asrama KPMB Makassar. 2. Asisten Biro Asrama bertugas membantu Biro Asrama KPMB Makassar dalam mengontrol 2 unit di bawahnya. 3. Unit inventarisasi dan logistik adalah penanggung jawab terhadap pengelolaan inventaris organisasi serta pengadaan kelengkapan dan logistik organisasi. 4. Unit keuangan adalah penanggung jawab terhadap pembukuan dan pengelolaan keuangan asrama KPMB Makassar. YF Divisi PSDM. 1. Koordinator Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia bertugas sebagai penanggung jawab program-program kerja bidang pengembangan sumber daya manusia. 2. Unit Manuntung Study Club sebagai pelaksana teknis pengembangan pada bidang ilmiah, minat dan bakat termasuk di dalamnya program pengembangan wawasan dan keilmuan warga KPMB Makassar. 3. Unit Manuntung English Language Improvement adalah dan pelaksana teknis program-program pengembangan kemampuan berbahasa Inggris bagi warga KPMB Makassar. 4. Unit Keagamaan sebagai pelaksana teknis program-program pengembangan wawasan tentang keagamaan. J. Divisi Humas. 1. Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat bertugas sebagai penanggung jawab program-program kerja Divisi Hubungan Masyarakat. 2. Unit Kemahasiswaan dan Keanggotaan adalah pelaksana teknis terhadap pendataan pelajar dan mahasiswa asal Kota Balikpapan yang melanjutkan studi di Kota Makassar dan mencakup tentang keanggotaan. 3. Unit Media Kreatif adalah pelaksana teknis pengelolaan konten pada media KPMB Makassar. 4. Unit Informasi dan Komunikasi adalah pelaksana teknis program-program yang mencakup informasi mengenai internal dan eksternal KPMB Makassar. Birokrasi masa depan. A. Kinerja birokrasi. Kinerja organisasi mempunyai banyak pengertian. Kinerja berkaitan dengan operasi, aktivitas, dan misi organisasi Interplan 1969/15. Kinerja juga berarti kualitas perilaku yang berorientasi pada tugas atau pekerjaan Maffei dan Cleveland 1995/113. Beberapa pendapat lain menyatakan bahwa kinerja sebagai prestasi kerja atau tingkat keberhasilan atau prestasi penyelenggaraan organisasi Rudan Bars 1984/375. Wibawa 1992/64. Atmo Saudirjo 1997/11. Kinerja organisasi didefinisikan juga sebagai efektivitas organisasi secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan yang ditetapkan dari setiap kelompok yang berkenaan melalui usaha-usaha yang sistematik dan meningkatkan kemampuan organisasi secara terus-menerus untuk mencapai kebutuhannya secara efektif. Kinerja organisasi dapat dibedakan berdasarkan penyelenggaranya menjadi organisasi bisnis dan organisasi publik, sehingga indikator produktivitas terutama ditentukan oleh tingkat keuntungan yang dicapai. Produktivitas.
Organisasi bisnis merupakan suatu sistem yang dapat hidup sendiri dalam perekonomiannya. Produktivitas organisasi-organisasi sektor publik adalah sebagai berikut. A. Organisasi institusi publik tidak sepenuhnya otonom, tetapi dikuasai oleh faktor-faktor eksternal. B. Organisasi publik secara resmi menurut hukum diadakan untuk pelayanan masyarakat. C. Organisasi publik tidak dimaksudkan untuk berkembang menjadi besar dengan merugikan organisasi publik yang lain. D. Kesehatan organisasi publik diukur melalui kontribusinya terhadap tujuan politik, serta kemampuan mencapai hasil maksimum dengan sumber daya yang tersedia. Pengukuran sangat tergantung pada kondisi masing-masing tempat. Pertama adalah keberadaan basis data informasi statistik yang cukup. Kondisi ini sangat bergantung pada berbagai standar yang seragam, prosedur operasional, dan pendirian organisasi untuk mengumpulkan, memproses, menyebarkan, dan memanfaatkan data secara efektif. Kedua, kondisi yang meliputi berbagai struktur yang ada berbagai proyek pelayanan publik. Responsibilitas menurut Friedrich dalam Darwin 1997/72 merupakan konsep yang berkenaan dengan standar profesional dan kompetensi teknis yang dimiliki administrator publik untuk menjalankan tugasnya. Akuntabilitas secara tidak langsung menyatakan bahwa pegawai pemerintah harus bertanggung jawab terhadap publik. Akuntabilitas berarti bahwa publik melakukan kontrol yang kuat kepada pegawai yang dipilih melalui voting dan cara-cara yang ditentukan. B. Birokrasi dan teknokrasi. Salah satu yang menyebabkan hancurnya birokrasi adalah organisasi tidak dapat memperoleh atau mempertahankan tenaga-tenaga terampil yang terdidik secara modern dan mampu bekerja secara sistematis. Jika timbul penyakit birokratisme bertele-tele, sengaja diperlambat, dokumen disembunyikan, dan lain-lain sebagainya, maka birokrasi harus disehatkan kembali, apakah dengan pergantian pejabat-pejabatnya, pengiriman pejabat mengikuti diklat atau tata kerjanya diperbaharui atau disempurnakan. Selanjutnya, pekerjaan dan tugas yang teknokratis sesegera mungkin harus dikonversi menjadi pekerjaan dan tugas biasa, namun pada tingkat mutu yang tinggi, dan ini sudah merupakan tuntutan masa kini dan masa depan administrasi negara yang dijalankan oleh para birokrat yang menguasai teknokrasi. Jadi, di dalam setiap negara modern masa kini, birokrat yang handal beserta teknokrat mutlak diperlukan. Kesimpulan, birokrasi adalah fenomena kehidupan yang setidaknya sejak abad 19 telah menjadi aktor sedemikian penting dalam sejarah umat manusia. Birokrasi adalah organisasi yang terdiri dari aparat bergaji yang melaksanakan detail tugas pemerintah, memberikan nasihat, dan melaksanakan keputusan kebijakan. Peran birokrasi menentukan hitam putihnya kehidupan masyarakat dan negara. Artinya, jika birokrasi baik, maka negara dan masyarakat juga akan baik, demikian juga sebaliknya. Jadi birokrasi memiliki akibat ganda yang saling bertolak belakang bagi masyarakat. Menjadi lembaga yang sangat bermanfaat atau lembaga yang sangat menyengsarakan. Dalam Konstitusi KPMB Makassar dijelaskan bahwa sumber daya manusia KPMB Makassar adalah pelajar atau mahasiswa berasal dari Kota Balikpapan atau minimal pernah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Kota Balikpapan, kemudian dikerucutkan ada anggota biasa dan anggota penuh. Pendidikan dan pelatihan yang dilakukan oleh KPMB Makassar telah diatur tahapan-tahapannya, yang dimana dalam kegiatan ini adalah suatu proses bertahap dan terus-menerus yang dilaksanakan sesuai tingkatan, capaian, situasi, dan kebutuhan organisasi untuk membentuk kader-kader yang dapat mengembangkan kemampuan fisik, mental, intelektual, serta moral sosialnya dalam upaya peningkatan sumber daya manusia keluarga pelajar mahasiswa Balikpapan KPMB Makassar. Perencanaan keuangan KPMB Makassar meliputi segala bentuk pengelolaan organisasi, termasuk di dalamnya perencanaan, penerimaan, pengeluaran, pembukuan, dan pembuatan laporan. Terima kasih sudah menonton.